Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss Deborah harap kalian sehat-sehat, kalian bersukacita dan bergembira, dan selalu semangat belajarnya. Hari ini kita akan mendengarkan Bible Story kembali, tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami semua supaya bisa mendengarkan dengan fokus, tertib, taat, dan mengerti setiap firman yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Anak-anak, kalian sadar gak ya kalau dalam kehidupan kita, kehidupan semua manusia, itu pasti ada aturan yang perlu kita ikuti bersama-sama. Baik dari anak-anak sampai orang dewasa, pasti hidupnya ada aturan. Contoh nih, orang dewasa kalau lagi bawa kendaraan, motor atau mobil, ada aturannya. Kalau rambu lalu lintas atau lampunya warna merah, berarti harus apa? Ayo. Kalau lampunya kuning, harus apa? Dan kalau lampunya hijau, berarti harus apa anak-anak? Ya, harus jalan. Begitupun dengan kalian. Di rumah pasti ada aturan, di sekolah pasti ada aturan. Kenapa ya kira-kira dalam hidup ini harus ada aturan? Yuk kita sama-sama dengar firman Tuhan atau Bible Story dengan judul Hidup Bagi Allah dari Roma 6 ayat 1 sampai ayat 14. Anak-anak, di dalam Alkitab ada seorang rasul atau seorang pengikut Tuhan Yesus yang bernama Rasul Paulus. Dulu Rasul Paulus ini benci banget sama Yesus dan benci banget orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Bahkan dulu dia selalu berusaha supaya semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dihukum. Gak hanya dihukum, disiksa. Tapi setelah Rasul Paulus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, Paulus menjadi rasul yang tidak hanya taat, namun rela mati untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi anak-anak, Rasul Paulus ini pernah dipenjara. Walaupun dipenjara, Rasul Paulus tidak pernah takut. Dia tetap mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang. Dia tetap menulis surat mengabarkan Injil kepada orang-orang di luar penjara. Dan melalui surat itu, Paulus mengingatkan orang-orang kalau Tuhan sudah mengampuni dosa mereka. Jadi orang-orang Kristen itu harus tetap taat sama Tuhan, harus tetap mengikuti setiap perintah Tuhan. Dan tidak hanya menulis surat atau bercerita kepada orang-orang di penjara dan di luar penjara. Rasul Paulus juga mengajarkan kembali 10 hukum Tuhan atau 10 hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Bangsa Israel ini anak-anak dipilih Allah ketika dia ada di Mesir, ada di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allah. Sehingga Allah perlu kasih tahu aturan-aturan, Allah perlu kasih tahu apa perintah yang harus dilakukan oleh bangsa Israel.
supaya mereka hidup sesuai dengan perintahnya Tuhan, maunya Tuhan. Tapi kira-kira bangsa Israel ini melakukan 10 perintah Allah enggak ya? Jawabannya adalah tidak. Bangsa Israel tidak mau mengikuti perintah yang sudah Allah buatkan, Allah tetapkan. Oleh karena itu, bangsa Israel itu memiliki sebutan anak-anak. Sebutannya adalah bangsa tegar tengkuk atau bangsa yang keras kepala, tidak bisa dibilangin. Pada saat bangsa Israel tidak mengikuti aturan yang Allah tetapkan, disitulah bangsa Israel dihukum oleh Allah. Bangsa Israel dibuang kepada bangsa lain, dijajah. Bangsa Israel perang melawan bangsa lain dan mereka kalah. Dan masih banyak hukuman dari Tuhan. Pertanyaannya, kenapa sih bangsa Israel nggak mau melakukan 10 hukum Taurat yang Allah berikan? Emang hukum-hukumnya itu hukum-hukum yang jahat? Tidak loh. 10 hukum Taurat yang Allah berikan itu adalah perintah-perintah yang membuat manusia seharusnya semakin taat sama Tuhan. Tapi anak-anak, karena dasarnya manusianya ini jahat ya, sudah jatuh dalam dosa, mereka tidak mau mengikuti hukum. Mereka bilang mereka tidak memerlukan hukum. Dan konsekuensi dari ketidaktaatan itu adalah Tuhan menghukum orang yang melanggar setiap hukum atau peraturan yang Tuhan berikan. Nah, inilah yang menyebabkan manusia itu rusak atau jauh dari Tuhan atau berdosa. Harusnya manusia itu tidak bisa masuk surga, tidak bisa datang kepada Tuhan, tidak bisa dengan Tuhan. Harusnya manusia yang tidak taat itu masuk ke neraka. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, tidak mau mendengarkan perintah Tuhan dan malah melanggar perintah Tuhan. Harusnya manusia itu diadili, mendapat hukuman dari Tuhan. Tapi anak-anak, karena Allah itu bukan Allah yang jahat, Allah yang penuh kasih. Allah itu mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib, menggantikan dosa seluruh manusia, menggantikan hukuman seluruh manusia. Itulah bukti kasih Allah kepada kita manusia. Harusnya kita bersyukur gak ya atas apa yang sudah Allah lakukan? Iya kan, harusnya bersyukur kan? Karena harusnya kita yang dihukum, kita yang mati di salib, karena kita yang berdosa, tapi itu tidak terjadi. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menanggung dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, kasih karunia Allah atau anugerah Allah yang sangat besar itu, yang merupakan bukti kasih Allah, harusnya kita bersyukur. Harusnya kita taat, bukan kayak bangsa Israel yang melanggar. Harusnya kita mengasihi. Harusnya kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita gak hidup lagi untuk diri kita sendiri anak-anak. Kita gak jadi manusia yang egois, yang nurutin mau kita aja. Tetapi kita mau hidup untuk Tuhan. Kita mau taat kepada Tuhan. Kita tidak melakukan dosa. Kita menjauhi dosa dan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Nah, jadi anak-anak, dari Bible story ini kita sama-sama belajar. Yang pertama, Tuhan mau kita hidup sebagai manusia baru.
Artinya apa? Artinya kita hidup menjauhi dosa, menolak dosa, dan hidup melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, taat kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus hidup memuliakan Tuhan. Gimana caranya, Miss Deborah? Perkataan, perbuatan, pikiran, itu hanya melakukan yang baik-baik saja, seperti yang Tuhan mau. Jadi gak boleh mengejek teman, gak boleh ngomong kasar, gak boleh melawan orang tua, gak boleh berbohong. Harus mengasihi, menolong. Mulut dipakai untuk memuji Tuhan, bukan untuk membuli atau mengejek. Rajin berdoa, rajin baca firman, dan yang terpenting menjadi anak-anak Tuhan yang taat, hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Amin untuk Bible Story hari ini. Sebelum kita berdoa, yuk kita nyanyikan lagu ini bersama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan sudah mengasihi kami.
Tuhan sudah mau rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, menggantikan kami yang berdosa. Tuhan, ajarkan kami, anak-anak-Mu kelas 2, untuk mau hidup taat, dengar-dengaran, dan melakukan setiap perintah Tuhan. Biarlah Tuhan boleh membimbing kami melalui para guru, orang tua, dan Roh Tuhan yang kudus dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.